Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aktif, maju, dan inspiratif. Perkenalkan, saya Muhammad Fajaruddin Yunus, guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Pindrang, akan berbagi praktik baik terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses sebuah pembelajaran, apalagi di siang-siang seperti ini, terkadang kita menemukan siswa mengantuk, bermain-main, dan yang parahnya lagi, mereka terkadang membolos. Nah, siapa yang salah dalam proses seperti ini? Tentu sepenuhnya bukan kesalahan dari seorang siswa. Bisa saja metode yang kita gunakan itu terlalu monoton, sehingga mereka membuat bosan atau jenuh dalam kelas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran tersebut akan dilaksanakan di luar kelas dengan melakukan permainan tradisional makboy. Tema pembelajaran kali ini adalah naratif teks. Biasanya, naratif teks itu diidentikan dengan sebuah bacaan yang panjang, story, cerita, yang mana hal itulah yang terkadang memicu siswa itu jenuh dalam belajar. Ada yang tidur, ada yang bermain-main, bahkan ada yang sampai membolos. Nah, pada kali ini saya mencoba untuk memberikan solusi daripada hal itu dengan membawa siswa keluar bermain, mencoba untuk melakukan sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan salah satu permainan tradisional Bugis, yaitu makboy. Nah, makboy kali ini siswa akan dibagi berdasarkan kelompok, dan setiap kelompok itu memiliki tugas masing-masing. Jadi mereka melakukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang dijadikan sebagai pion dalam kegiatan makboy. Di samping itu, sebagian anggota yang lain juga itu mencari kata kunci setiap paragraf, kemudian ditempelkan pada pion tersebut dan menjadilah satu kalimat yang utuh. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa metode ini dapat menyesuaikan kemampuan siswa. Nah, ini nih pembelajaran berdiferensiasinya. Pertama, anak yang memiliki jiwa seni yang tinggi dialah bertugas membuat pion, karena mereka punya nalar yang tinggi, mampu membuat sesuatu sehingga bahagian mereka itu membuat spion. Kemudian yang kedua, ada anak yang memiliki kognitif yang tinggi atau high level. Dalam bahasa Inggris berarti dialah yang bertugas mencari kata kunci setiap paragraf yang tersusun menjadi satu kalimat. Jadi pada saat bermain nantinya, dialah yang bertugas untuk menyusun kalimatnya. Apalagi biasanya anak yang memiliki high level itu, dia memiliki kosakata yang tinggi sehingga tugasnya untuk menyusun kalimat pada saat permainan tersebut dalam makboy. Kemudian yang ketiga, anak yang memiliki low level, dialah yang menjadi kapten dalam sebuah permainan. Nah, kapten inilah yang menjaga teman-temannya agar tidak mendapatkan lemparan kepada lawan. Saya sangat senang karena dengan metode seperti ini kita dapat bermain dengan santai, bermain dengan kompak, dan dengan kolaborasi seperti ini membantu kita untuk menambah kosakata. Awalnya pembelajaran naratif teks di dalam kelas membuat kita sangat bosan dan ngantuk. Namun kita coba dengan metode pembelajaran di luar kelas, dengan metode permainan tradisional, kita mulai merasa senang dan gembira dengan kawan-kawan saya. Pembelajaran seperti ini saya sangat senangi karena kita juga dapat belajar di luar ruangan, sehingga ketika kita belajar dalam ruangan kita tidak mengantuk, dan kadang kita juga saat belajar kita bermain-main sehingga guru tidak dapat memperhatikan kita. Nah, adanya pembelajaran di luar ruangan ini dapat membuat kita lebih senang dengan belajar seperti itu. Nah, sehingga kita juga dapat mengetahui kearifan lokal dan peninggalan nenek moyang kita yang dahulu-dahulu seperti itu yang sudah kita lupakan. Terima kasih Pak atas pembelajaran seperti ini. Semoga kedepannya masih ada pembelajaran tradisional yang terdahulu itu bisa dipelajari kembali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rusli, SPD, Guru Bimbingan dan Konseling UPT SMA Negeri 2 Pindrang. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang sudah cukup efektif yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 2 Pindrang. Karena
pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul dilaksanakan berdasarkan keinginan atau berdasarkan kondisi lingkungan hidup di mana peserta didik kami berada. Seperti misalnya bagaimana menggunakan pembelajaran yang betul-betul mengedepankan kearifan lokal, sehingga peserta didik kami ini merasa nyaman, kondisi lingkungan dalam pembelajaran mereka cukup kondusif, sehingga tujuan dari proses pembelajaran yang ingin dicapai tercapai dengan efektif. Di samping itu, pembelajaran berdiferensiasi ini yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami membuat serta senantiasa memotivasi siswa dalam melakukan proses belajar mengajar, yang terkadang ada yang dulunya mungkin agak malas, sering membolos dan lain sebagainya, tetapi dengan proses pembelajaran ini mereka justru berubah menjadi semangat, menjadi termotivasi dalam melakukan dan mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Maka saya selaku salah satu guru yang ada di UPT SMA Negeri 2 Pindrang ini berpendapat bahwa metode yang telah digunakan sangat efektif dan cukup bermanfaat bagi peserta didik, terutama dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai refleksi, proses pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Namun, dalam melaksanakan proses tersebut, tidak selamanya mulus sesuai apa yang kita harapkan. Terkadang dalam kelas kita menemukan problem, apalagi pada siang hari. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus mengantongi beberapa metode yang kemudian akan kita keluarkan ketika menemukan kebuntuan dalam proses pembelajaran di kelas. Metode tersebut perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa agar kegiatan proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan harapan. Terkadang ice breaking itu tidak bertahan lama dalam membuat siswa menjadi fokus, sehingga terkadang 30 menit atau bahkan 1 jam kemudian peserta kemudian kembali tidak fokus lagi. Pembelajaran di luar kelas akan membawa suasana baru bagi peserta didik, menggerakkan otot-otot, ditambah lagi melakukan sebuah permainan tradisional yang tentunya menyenangkan. Mari senantiasa untuk memajukan kearifan lokal dengan beberapa metode-metode yang mungkin kita akan lakukan ketika menemukan kebuntuan dalam proses pembelajaran. Sebagai tindak lanjut, adapun tindak lanjut yang akan kami lakukan terkait metode ini adalah yang pertama akan lebih menguatkan lagi kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian memadukan ada 2 permainan tradisional dalam pementasan naratif teks. Itulah tadi proses pembelajaran berdiferensiasi yang mana kita membawa anak-anak keluar bermain. Dalam proses ini temanya adalah naratif teks. Kita mencoba untuk melakukan permainan tradisional. Kita bisa melihat bagaimana peserta didik senang dalam proses bermain, penambahan kosakata. Inilah salah satu hakikat daripada kurikulum Merdeka, menyesuaikan kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Mari memberdayakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode permainan tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.